Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Kumalasari, SPD MPD, dosen program studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan menayangkan video pembelajaran salah satu pertemuan pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu pada mata kuliah Statistik Non-Parametrik, dengan kode mata kuliah PMA 465. Metode yang digunakan dalam perkuliahan ini DIA, dalam bentuk presentasi dan diskusi dengan sintak model problem-based learning. Di awal perkuliahan, dosen memberikan persepsi untuk membangun koneksi materi yang akan dipelajari dengan materi pada pertemuan sebelumnya, kemudian menyampaikan materi sesuai RPS. Setelah materi tersampaikan, dosen membangun interaksi dengan mahasiswa melalui pemberian masalah. Masalah yang diberikan diselesaikan dan didiskusikan dalam kelompok. Penyelesaian masalah kemudian dituangkan dalam poster sederhana. Masalah yang telah diselesaikan ini dipresentasikan dan didiskusikan dalam forum kelas. Dalam diskusi, dosen memfasilitasi agar muncul interaksi positif antar mahasiswa. Pada akhir diskusi, dosen memberikan penegasan materi agar tidak terjadi miskonsepsi pada mahasiswa. Pada setiap pertemuan dilakukan asesmen, yaitu melalui penilaian keaktifan mahasiswa pada diskusi, baik dalam kelompok maupun forum kelas, melalui keterampilan mahasiswa dalam menyampaikan ide, dan terakhir melalui pemberian tugas. Instrumen penilaian ini tertuang pada RPS. Mata kuliah Statistik Non-Parametrik merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa jika mereka telah menyelesaikan mata kuliah statistika dasar pada semester sebelumnya. Mata kuliah Statistik Non-Parametrik berisi materi pengantar statistik non-parametrik dan penerapannya dalam pengujian hipotesis. Lingkup materi yang dibahas pada mata kuliah ini meliputi bentuk-bentuk hipotesis, penentuan ukuran sampel, uji hipotesis deskriptif satu sampel, uji komparatif 2 dan K sampel, baik berpasangan maupun independen, serta uji asosiatif. Selain melakukan pengujian secara manual, mahasiswa juga dilatih untuk menggunakan software SPSS dalam mengimplementasikan uji-uji tersebut. Adapun CPL yang menjadi tujuan perkuliahan statistik non-parametrik yaitu 1. Memahami lingkup konsep dasar statistik non-parametrik. 2. Memahami konsep bentuk-bentuk hipotesis statistik non-parametrik. 3. Menentukan ukuran sampel dan melakukan uji hipotesis. 4. Menguasai dan mampu melakukan pengujian hipotesis deskriptif satu sampel. 5. Menguasai dan mampu melakukan pengujian hipotesis komparatif 2 sampel berpasangan. 6. Menguasai dan mampu melakukan pengujian komparatif 2 sampel independen. 7. Menguasai dan mampu melakukan pengujian hipotesis komparatif K sampel berpasangan. 8. Menguasai dan mampu melakukan pengujian hipotesis komparatif K sampel independen. 9. Menguasai dan mampu melakukan pengujian hipotesis asosiatif. Adapun indikator pencapaian yang diharapkan muncul pada mahasiswa pada perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan materi yang dipelajari, baik konsep maupun prosedur. Kemudian, mahasiswa mampu menerapkan pengujian baik secara manual maupun menggunakan aplikasi. Dalam hal ini, aplikasi yang diprioritaskan adalah SPSS. Terakhir, mahasiswa mampu menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil penghitungan pengujian. Berikut video perkuliahan statistik non-parametrik pada pertemuan kedua dengan materi konsep bentuk-bentuk hipotesis statistik non-parametrik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, baik. Kalau gitu, hari ini kita akan mulai perkuliahan kita. Sebelum kita mulai perkuliahan, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini dapat diserap dengan baik. Baik, berdoa, dipersilakan. Selesai. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep bentuk-bentuk hipotesis statistik non-parametrik. Saya harap setelah perkuliahan hari ini, kalian bisa memahami konsep bentuk-bentuk hipotesis statistik non-parametrik dan mampu menerapkannya dengan indikasi kalian mampu menjelaskannya nantinya. Oke. Sebelum kita mulai materi hari ini terkait hipotesis, saya mau
lihat dulu nih, kalian masih ingat tidak materi hipotesis pada perkuliahan statistika dasar di semester sebelumnya? Pertama, saya mau tanya dulu nih, masih ada yang ingat apa itu hipotesis? Oke? Hipotesis adalah dugaan sementara yang masih harus dibuktikan. Kalau hipotesis nol, apa? Jadi hipotesis nol adalah asumsi yang menyatakan tidak ada hubungan, tidak ada efek, tidak ada perbedaan. Oke. Kalau hipotesis alternatif, ya silakan. Hipotesis alternatif itu adalah asumsi yang menentang hipotesis nol atau kebalikan dari hipotesis nol. Oke, masih segar ya mengenai hipotesis. Baik, jadi hari ini kita akan bahas mengenai hipotesis statistik non parametrik, berbeda dengan statistik di statistika dasar yang sifatnya parametrik. Di statistik non parametrik itu akan ada 3 hipotesis dasar. Yang pertama itu hipotesis deskriptif satu sampel, kemudian ada hipotesis komparatif, ada hipotesis asosiatif. Hipotesis komparatif sendiri ini nanti akan terbagi lagi menjadi 2, yang 2 sampel dan K-sampel. Masing-masingnya nanti juga akan terbagi 2 lagi, tergantung dengan sampelnya, apakah berpasangan atau independen. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, mengenai hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif ini menggambarkan karakteristik tunggal. Jadi di dalam hipotesis deskriptif kita tidak membandingkan suatu variabel dengan variabel yang lain. Kita tidak sedang mencari hubungan antar variabel, melainkan lebih ke memperoleh gambaran awal mengenai suatu kondisi atau sifat. Ada 3 ciri untuk hipotesis deskriptif. Yang pertama itu dia hanya satu variabel saja. Dan dia goodness of fit. Jadi sampel itu diambil secara random dari populasi. Kemudian nanti dicek sampel ini apakah merupakan distribusi tertentu dari si populasi. Ini ada kaitannya dengan estimasi parameter. Jadi sampel itu tidak dibandingkan dengan sampel lagi, tapi sampel dibandingkan dengan si populasi, dengan si parameternya. Ada 3 uji yang bisa digunakan dalam deskriptif, yaitu yang satu binomial, C kuadrat, yang satunya lagi itu adalah rantes. Di sini dibedakan berdasarkan datanya, apakah nominal atau ordinal. Nah, sebelum kita lanjut nih, pemahaman mengenai data nominal dan ordinal ini penting. Ada yang bisa jelaskan ke saya? Ya? Kalau untuk data nominal itu tidak ada urutan tinggi rendah, sedangkan data ordinal itu ada. Oke, jadi kalau di data nominal itu nggak ada istilah lebih besar, lebih kecil nilainya ya. Tidak ada urutan, ordernya tidak ada. Tidak ada kasta di dalam data nominal, semua rata. Dia cuma mengelompokkan aja biar berbeda. Tapi kalau seandainya di dalam ordinal itu ada. Jadi kalau mengelompokkan misalnya, oh ini anak yang lulusnya peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, nah itu udah masuk ke dalam ordinal. Tapi kalau cuma sekedar mengelompokkan, oh ini anaknya laki-laki, ini anak perempuan, maka kita masuknya ke dalam yang nominal. Oke, kita lanjut ke contoh ya. Nah ini saya coba berikan contoh ke kalian. Di sini kasusnya mahasiswa semester 4 Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jambi itu beranggapan bahwa posisi tempat duduk ketika ujian itu menentukan tingkat stres yang dirasakan sehingga mempengaruhi kelulusan dalam mengerjakan soal ujian. Ujian itu ada 4 posisi, jadi nanti baris yang pertama itu dianggap yang paling tidak menguntungkan, sedangkan baris keempat itu yang paling menguntungkan. Setuju nggak nih? Setuju ya? Belum tentu kan ya. Jadi di sini kita akan mengecek kebenarannya. Dilakukanlah pengumpulan data kelulusan hasil uji coba dalam ujian dalam setengah semester. Nah, berdasarkan itu dibangunlah hipotesis yang pertama untuk H0-nya. Tidak terdapat perbedaan jumlah kelulusan ujian berdasarkan posisi duduk ketika ujian. H alternatif berarti kebalikannya ya. Terdapat perbedaan jumlah kelulusan ujian berdasarkan posisi duduk ketika ujian. Sepakat nggak kalau ini hipotesis deskriptif? Sepakat, karena sudah dijadikan contoh. Oke, kita cek dulu. Tadi hipotesis deskriptif itu satu variabel. Ini dia satu variabel. Variabelnya adalah kelulusan ujian. Kemudian datanya itu lulus tidak lulus. Ya, datanya lulus tidak lulus, berarti dia merupakan data satu juga. Kemudian sampelnya itu adalah posisi duduk. Yang menjadi populasi itu adalah mahasiswanya yang ujian. Jadi posisi duduk dibandingkan dengan mahasiswa yang ujian. Sampel dibandingkan dengan populasi. Maka ini adalah deskriptif.
Oke. Kalau kita kembali pada uji, tadi ada 3 uji yang saya tunjukkan. Kita kembali kepada uji tersebut, kira-kira uji apa ya yang bisa digunakan? Belum terbayang? Tadi penentunya itu kan adalah bentuk data ya, nominal atau ordinal. Kalau ini bentuk datanya nominal atau ordinal? Ya. Ini datanya data nominal karena tidak ada urutan tinggi rendah, yang ada hanya pengelompokan lulus atau tidaknya saja. Oke, jadi datanya nominal. Hipotesis deskriptif dengan data nominal. Berarti uji apa yang bisa digunakan? Coba lebih keras? Iya, binomial atau C kuadrat. Apakah binomial atau C kuadrat yang digunakan itu nanti kita bahas di pertemuan tersendiri ya. Kalau tidak salah itu nanti di pertemuan keempat. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya. Ini kita lanjut ke hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif ini biasa digunakan untuk membandingkan karakteristik, nilai, atau efek antar variabel. Nah, ada antar variabel, berarti dia 2 atau lebih sampel. Tujuan utamanya itu mau membandingkan. Jadi hipotesis ini mau membandingkan, menentukan apakah terdapat perbedaan antara kelompok-kelompok sampel yang dibandingkan. Hipotesis komparatif ini nanti kan terbagi 2. Yang satu 2 sampel, yang satu nanti yang K-sampel. 2 sampel itu nanti terbagi 2 lagi. 2 sampelnya berpasangan atau 2 sampelnya independen. Kalau 2 sampel berpasangan kemudian datanya nominal, berarti uji yang kita gunakan itu adalah McNemar. Tapi kalau seandainya dia ordinal, berarti data yang kita gunakan itu kalau nggak sign test, Wilcoxon match pair test. Antara 2 itu. Kalau dia independen dan data nominal, kita pakainya C kuadrat 2 sampel. Kalau atau Fisher eksak. Kalau untuk data ordinal itu ada 4 tuh pilihannya, ada banyak. Bisa pakai median, bisa pakai mean Whitney, bisa Kolmogorov-Smirnov, bisa juga kan Walsh. Jadi ada 4 pilihannya. Kalau yang K-sampel ini lebih sederhana. Untuk yang K-sampel, kalau datanya berpasangan dan nominal, jadi sampelnya berpasangan, K-sampel berpasangan dan nominal, itu kita pakai Cochrane. Cochrane test, kalau seandainya ordinal pakai Friedman test. Kalau datanya independen, untuk nominal kita pakai C kuadrat, tapi yang K-sampel, kalau datanya ordinal, maka kita pakai median extension atau analisis varian satu arah Kruskan-Walsh. Lanjut ke contoh ya. Terbaca contohnya? Terbaca. Hipotesisnya adalah tidak terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah ada sponsor. Itu hipotesis 0. Hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah ada sponsor. Sepakat tidak kalau ini komparatif? Sepakat aja? Oke, kita lihat. Di sini dia punya 2 kelompok sampel, yaitu ketika belum sponsor dan setelah sponsor. Nah, berhubung ini datanya didapat dari orang yang sama dilihat sebelum sponsor beli enggak, sesudah sponsor dia beli enggak. Nah, berarti kan datanya berpasangan. Maka ini komparatif berpasangan, 2 sampel. Oke, kalau ujinya kira-kira pakai uji apa ya? Apa? McNemar test, Bu. Kenapa? Alasannya itu sampelnya ada 2 kelompok dan berpasangan. Kemudian datanya nominal, jadi hanya ada 1 uji yang bisa digunakan, yaitu McNemar. Oke, karena datanya nominal ya, yaitu beli atau tidak. Tidak ada urutan atau kasta dalam beli atau tidak. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Ini adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis ini digunakan untuk menjelajahi hubungan antar variabel. Jadi dalam hipotesis asosiatif itu tidak selalu tentang sebab akibat. Intinya adalah mencari keterkaitan antar variabel. Jadi nggak selalu harus regresi ya. Ciri-cirinya dia 2 atau lebih variabel. Ini yang membedakan dengan komparatif. Komparatif itu 1 variabel, kalau seandainya di dalam asosiatif itu minimal 2 variabel. Dan dia mencari keterkaitan, tidak selalu tentang sebab akibat. Jadi apa mempengaruhi apa nggak selalu seperti itu. Ada keterkaitan atau tidak gitu. Untuk teknik pengujiannya, kalau seandainya datanya nominal kita pakai contingency koefisiensi, kalau datanya ordinal kita pakai Spearman rank correlation atau Kendall-Tau. Antara 2 itu. Baik, kita masuk ke contoh. Terbaca contohnya? Oke. Nah, coba di sini H0-nya itu adalah tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Untuk H alternatifnya adalah
terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Kalau seandainya kita lihat di sini dia ada dua variabel. Variabel yang pertama itu adalah jenis profesi, dikelompokkan menjadi 4. Kemudian variabel kedua adalah jenis olahraga yang dilakukan, juga dikelompokkan menjadi 4. Jadi dia dua variabel. Syarat pertama terpenuhi ya, dia memiliki dua variabel. Kemudian dia melihat hubungan. Jelas tuh dari katanya, apakah ada hubungan antara jenis profesi dengan olahraga? Berarti apakah ada hubungan variabel pertama dengan variabel kedua? Maka itu masuk ke dalam asosiatif. Kalau dilihat dari datanya apa nih? Datanya nominal. Asosiatif dan nominal, kira-kira apa uji yang bisa digunakan? Kontingensi koefisiensi, Bu. Oke, kontingensi koefisiensi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Sudah cukup jelas ya? Kalau begitu kita masuk ke dalam diskusi kelompok. Di sini saya punya kasus untuk kalian. Disinyalir adanya kecenderungan para birokrat dan lebih menyukai warna mobil gelap, sedangkan akademisi lebih suka warna terang. Kemudian untuk membuktikannya telah dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan sampel dari kelompok birokrat dan akademisi. Kemudian sampel ini diambil secara random, cek apakah benar ada perbedaan kecenderungan memilih warna mobil tadi. Silakan kalian susun hipotesis yang paling tepat, kemudian analisis dan tentukan uji apa yang dapat digunakan. Bisa dipahami ya? Oke, silakan berkelompok, kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, kalau dari contoh tadi, kira-kira tujuannya apa? Untuk melihat perbedaan kecenderungan memilih warna mobil, Bu. Oke, silahkan dilanjut. Sudah sampai di mana? Lagi merancang posternya. Oke, ini jenis datanya kira-kira apa ya? Karena datanya itu berupa kelompok warna, maka datanya itu nominal. Oke, lanjut. Sudah sampai mana? Ini lagi merancang poster, Bu. Oke, itu kelompok sampelnya apa saja? Kalau kami teliti itu ada dua kelompok, Bu. Kelompok birokrat sama kelompok akademisi. Oke, silakan dilanjut ya. Siap, Bu. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu kira-kira dari kelompok mana yang hari ini bersedia membagi hasil diskusinya? Kelompok 2, Bu. Oke, silakan. Silakan Imam. Oke, baik. Sebelumnya saya mewakili teman-teman kelompok 2 akan menyajikan dari hasil diskusi kami tentang soal tadi. Jadi dari diskusi tadi, H0 itu tidak terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. Dan hal alternatifnya itu terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. Tujuannya itu untuk melihat perbedaan kecenderungan memilih warna mobil antara birokrat dan akademisi. Maka hipotesisnya adalah komparatif. Kemudian ada dua kelompok sampel, yaitu kelompok birokrat dan kelompok akademisi. Dan kedua kelompok ini independen. Serta datanya itu berupa kelompok warna. Ada gelap dan terang, maka datanya itu nominal. Sehingga dengan demikian hipotesis komparatif dua sampel independen itu ada dua uji yang dapat kita pilih. Itu C-kuadrat dua sampel atau Fisher-Exscad probability test. Sekian, Bu. Oke, Terima baik, kasih. terima kasih. Di situ aja dulu Imam. Oh, di sini aja, Bu. Oke. Nah, Imam tadi sudah sampaikan nih hasil kelompok 2. Kira-kira ada yang memberi tanggapan, sanggahan atau mungkin masukan? Oke, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin menyangga pernyataan dari kelompok 2 sendiri. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami semua, kelompok kami ini, kami merasa kalau hipotesisnya itu asosiatif, Bu. Dikarenakan di mana kan variabelnya itu ada dua, yaitu birokrat dan akademisi. Maka seharusnya untuk ujinya itu nanti uji kontingensi koefisiensi, Bu. Oke. Yang lain bagaimana? Kami Bu kelompok 1. Ya, bagaimana? Kalau dari kelompok 1 Bu, itu sama dengan kelompok 2. Variabelnya itu kecenderungan memilih warna mobil.
Kemudian kedua kelompok sampel yang dibandingkan itu sama-sama untuk mengukur kecenderungan memilih warna mobil. Nah, kalau asosiatif, variabelnya itu minimal harus 2. Oke. Jadi kalau seandainya tadi sudah dijelaskan ya, ini kelompok variabelnya itu 1. Kelompok sampelnya yang 2. Variabelnya 1, yaitu kita mau melihat warna mobil, warna ya, kecenderungan memilih warna. Itu yang menjadi satu variabelnya. Kelompoknya nanti baru 2. Ada 2 kelompok, yaitu kelompok birokrat sama kelompok akademisi. Dan itu berada dalam satu profesi. Jadi dia masih merupakan hipotesis komparatif 2 sampel independen. Uji yang bisa dipakai ada 2, antara C kuadrat 2 sampel atau Fisher X-cut. Oke, baik. Aplaus dulu untuk kelompok. Oke, jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwa di dalam hipotesis statistik non parametrik itu secara garis besar itu ada 3, yaitu hipotesis deskriptif 1 sampel, di mana kalau di dalam deskriptif 1 sampel itu kita membandingkan sampel dengan populasi. Nah, kalau di dalam yang komparatif itu kita membandingkan sampel dengan sampel, tapi variabelnya 1, variabelnya sama. Jadi entahkah itu sama-sama warna ataukah sama-sama kelulusan, seperti itu. Nah, kalau dalam asosiatif itu kita membandingkan sampel lagi, sampel dengan sampel, tapi catatannya variabelnya berbeda. Jadi sampel 1 punya variabel sendiri, sampel 2 punya variabel sendiri. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, cukup. Oke, baik. Baik, seperti biasa sebelum perkuliahan saya tutup, di sini saya akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi silakan kalian ambil 1 contoh data yang bisa kalian peroleh di lingkungan kalian. Kalian analisa uji hipotesis apa yang dapat diterapkan pada data tersebut. Tuangkan analisa kalian dalam bentuk video, kemudian unggah di YouTube kelas ya. Link YouTube dan poster nanti kalian upload di dalam LMS biar saya bisa cek. Oke? Oke, Bu. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasi aktif kalian hari ini. Semoga apa yang dipelajari itu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi, kalau tidak salah itu ukuran sampel ya, menentukan ukuran sampel. Oke, saya tutup perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.